Menunggu bukti Prabowo. Dialog kita lanjutkan masih bersama Ahmad Rifai dan Margarito Kamis. Ini Pak Margarito sebetulnya menarik ya. Tadi kalau kita lihat berita di terkini tadi, bahkan KPUD Jawa Timur akhirnya didemo dengan alasan yang sama, terstruktur, sistematik dan masif. Ini kayaknya jadi jargon sekarang ini. Ya itu dia gitu ya. Ya, saya tidak mengerti bagaimana caranya mereka menemukan ada pelanggaran yang di demo-demo itu tadi gitu ya. Dan itu semuanya minta dipecat tadi ya. Nah, Anda bayangkan aja begitu. Dalam persidangan pun soal itu minta dibuktikan bagaimana itu di jalanan minta bukti bagaimana begitu kan. Jadi ya sudahlah, ini kita lihat ini sebagai sebuah kembang-kembang. Ini kan sebetulnya MK masih berlangsung, belum ada putusan, sudah ada chaos sedikit lah gitu. Anda khawatir dengan apa yang akan terjadi setelah vonis? Saya ingin begini begitu ya. Kita memilih demokrasi karena kita ingin kehidupan kita itu beradab ya, bermartabat gitu. Itu poin penting dari kita berdemokrasi gitu ya. Kalah dan menang dalam sebuah proses demokrasi, dalam soal proses pilih dan memilih itu hal yang alamiah saja begitu. Tidak mungkin kalau memilih terus duanya menang atau dua-duanya kalah begitu. Jadi tapi memang ini butuh kedewasaan ya. Kita baru saja 3 kali dalam sejarah bangsa ini melakukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat gitu ya. Jadi saya kira ini bagian lah dari proses kita berdemokrasi. Bagian dari kita berdemokrasi, termasuk juga ketika Pak Prabowo menyebut kita totaliter, negara ini fasis, kita komunis. Ini sebetulnya bagian dari kita berdemokrasi, karena demokrasi artinya kita bebas untuk ngomong kan? Tapi akhirnya kan orang juga menilai begitu kan, kadar dan segala macam kan kita dinilai. Apa penilaian Pak Margarito apa? Saya setuju dengan Anda bahwa ini ekspresif saja begitu ya, kayak tadi begitu, ragu dengan ekspresi kekecewaan dia atas proses penyelenggaraan gini ya, yang mungkin masing-masing orang kan menyikapi soal dengan caranya masing-masing begitu ya. Ada yang menyikapi dengan ya sudahlah ya, ada yang tapi tuduhan komunis itu juga ada pada kubu Jokowi sebelum pencoblosan sebetulnya kalau kita ingat. Nah ini gimana Mas Rifai? Kita sebenarnya tidak mau terlalu jauh mempermasalahkan itu. Itu terlalu jauh ya? Bagi kami tidak perlu dipermasalahkan. Artinya dan itu sesuatu yang tidak mungkin juga artinya. Tidak mungkin juga. Artinya tidak untuk apa sih kalau hal yang tidak ada relevansinya dalam gugatan MK ini kita akan membahas juga. Tetapi satu hal yang saya ingin mengatakan bahwa marilah kita sama-sama belajar untuk menghormati. Apapun juga ketika nomor 1 mengajukan pilihan, mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan berbagai ekspresinya, dengan berbagai dalilnya, dan kemudian nanti akan mengajukan pembuktian dan lain sebagainya, dan saksi-saksi dan sebagainya. Tetapi nanti ketika mereka telah adanya putusan, yang jelas mereka juga harus bisa menghormati. Itu yang terpenting. Dan dalam hal ini, dalam proses berdemokrasi adalah proses penghormatan itu jauh lebih penting. Kemudian yang kedua, hendaklah apapun juga Pak Prabowo, Pak Hatta juga merupakan pemimpin-pemimpin yang bisa berkontribusi di negara ini, tidak harus seperti jadi presiden dan wakil presiden. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tentu kita sangat berharap siapapun masyarakat di sini yang sebagai tokoh nasional bisa memberikan contoh, memberikan tauladan yang baik kepada bangsa ini. Jangan pernah meninggalkan hal-hal yang kurang baik ketika mereka mempertontonkan kepada publik. Sebetulnya kan apa yang kalau kita menyimak secara lengkap pernyataan Pak Prabowo kan ini mereka sedang berjuang berdemokrasi sebetulnya dengan melakukan ini. Kalau kita memberi makna terhadap persidangan tadi, itu artinya keputusan KPU yang telah menyatakan kubu dengan keadaan Pak Jokowi dengan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang itu menjadi status quo. Jadi oleh karena apa? Andai kata misalnya gugatan atau permohonan dari Pak Prabowo Hatta itu dikabulkan, katakanlah begitu, maka keadaan kembali seperti semula. Keadaan hukum kembali seperti semula, belum ada presiden sama sekali. Dan saat ini kita tidak juga dapat mengatakan bahwa Jokowi sudah resmi menjadi presiden. Begitu Yusuf Kala sudah resmi menjadi presiden. Tidak juga. Oleh karena kita masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi menyatakan sekali lagi permohonan dari kubu Prabowo Hatta itu terbukti dan positif mereka mengambil keputusan, maka
bisa jadi lain. Persis seperti yang dinyatakan dalam petitum mereka yang tadi Anda sampaikan itu. Ya, Di situ itu Pak masalahnya. Margarito, ini kan menarik. Kalau seandainya misalkan gugatan ditolak, sudah selesai. Oh, kalau sudah gugatan ditolak, Kalau sudah selesai, misalkan sudah. terus diterima ternyata yang menang adalah Pak Prabowo juga, itu kan artinya juga selesai kan, Pak Ahmad Selesai Rifai? juga, selesai. Nah, tapi kalau seandainya ini putusannya adalah dilakukan pemilihan suara ulang atau pemungutan suara ulang, akan seperti apa nantinya? Saya tidak memiliki kemampuan memprediksinya. Satu hal yang sudah pasti adalah wajib bagi KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang itu. Itu saja yang bisa. Akankah Pak Prabowo muncul sebagai pemenang atau akankah Pak Jokowi kembali lagi sebagai pemenang? Saya tidak tahu. Ya, tapi satu hal bahwa saya meyakini bahwa pemilihan ulang tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Saya meyakini. Ya, satu hal, banyak hal. Kita bisa melihat bahwa misalnya di dalam tadi mengatakan bahwa ada dugaan misalnya kecurangan ada di 5.000 sekian TPS. Oh, yang di Jakarta 5.800 ya. Dan lain sebagainya lah. Artinya mereka sebenarnya dalam gugatan sudah memetakan di mana pelanggaran-pelanggarannya. Dan tidak semuanya kan berarti mereka terjadi pelanggarannya. Ada hal yang diakuin. Nah, kemudian kita bisa melihat beberapa daerah yang mereka diinginkan seperti itu. Kita bisa melihat, taruhlah yang Papua, karena sistem noken itu ya. Kita bisa melihat berapa jumlah suaranya. Kalau digabungkan kembali, apakah suara itu akan melebihi dari angka 8 juta? Maka logika hukumnya akan sangat susah untuk mengatakan pemilu akan diulang secara keseluruhan. Tidak ada logika hukumnya. Konstruksi hukumnya tidak ada. Sama dengan misalnya kita di situ ada pelanggaran yang sedikit kemudian membubarkan semuanya. Tidak mungkin terjadi. Nah, kalau hal seperti ini, maka satu hal terpenting mungkin kalau paling proses-proses penghitungan ulang. Tapi toh juga tidak akan memberikan efek yang sangat signifikan. Kemudian kalau mereka tercatat di TPS kemudian ulang pemilihan Tidak signifikan, angka yang dipermasalahkan sekitar 22 juta loh. Ya, Artinya kalau itu ternyata memang bermasalah dan mendukung Prabowo, Jokowi kalah. saya betul-betul meyakini bukan menilai bukti, bukan, tapi saya meyakini mereka akan sangat susah membuktikannya itu. Baik, Saya masih yakin betul. Pak Ahmad Rifai, terima kasih banyak sudah bersama kami di Terima kasih, Mas. Pak Margarito, terima kasih banyak.